Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pagi kita hari ini Selasa 1 Februari tahun 2022 dengan judul Mengalah itu indah. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Lukas 22 ayat 51. Di dalam bukunya yang berjudul Mengalah itu indah, Derek Prince memberikan penjelasan tentang karakter Yesus yang hendaknya dimiliki oleh orang percaya, yaitu sifat suka mengalah. Dia berkata bahwa tolak ukur Alkitab tentang orang-orang yang benar-benar kuat bukanlah terletak pada seberapa banyak yang ia mampu kerjakan atau seberapa banyak pencapaian, pelayanan, atau prestasi yang ia bisa capai dan lakukan di sepanjang hidupnya. Karena untuk hal-hal tersebut tidak diperlukan kekuatan rohani. Ukuran kekuatan seseorang adalah ketika ia mampu bersabar menghadapi kelemahan dan kekurangan orang lain, serta bersedia menanggungnya. Disinilah sangat diperlukan adanya kekuatan rohani dari kuasa Roh Kudus. Saudara, saat Yesus mau ditangkap untuk disalibkan, ada satu hal yang sebenarnya yang sangat menyakitkan, yaitu dia dikhianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah cukup lama mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Bahkan Yudas Iskariot dipercaya menjadi seorang bendahara. Namun sayang, ketika sifatnya yang tamak dan dikuasai oleh roh materialistis telah membuat dia menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan pribadinya. Dia bahkan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Yudas telah berpura-pura menghampiri Yesus dan menciumnya. Justru ciuman Yudas itulah kode untuk menunjukkan itulah orang yang harus ditangkap oleh prajurit Romawi demi memenuhi keinginan dan kebencian para imam besar dan imam kepala untuk menyingkirkan dan menghancurkan Yesus. Sementara para muridnya yang lain berusaha untuk membela Yesus dengan menghunuskan pedang dan mengenai daun telinga seorang hamba imam besar dengan maksud melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mau menangkap Yesus. Justru Yesus berkata, sudahlah itu. Bukannya setuju untuk membalas, Yesus justru terus berbuat kebaikan dan melakukan mujizatnya dengan menyembuhkan dan memulihkan daun telinga hamba imam besar yang telah putus itu. Itulah karakter dan kebesaran Yesus yang telah memberikan suatu keteladanan yang hebat tentang sikap suka mengalah. Saudara, mengalah itu indah, karena dengan mengalah maka kita akan segera mengakhiri pertikaian, perselisihan, perdebatan, permusuhan, dan upaya-upaya untuk mencari pembenaran diri demi mempertahankan ego dan segala keinginan daging kita. Sejarah dan pengalaman hidup membuktikan bahwa sikap mau menang sendiri dan tidak bisa menerima serta menanggung kelemahan dan kekurangan orang lain telah menyebabkan perpecahan dan kehancuran di dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat, bahkan sebuah bangsa yang besar. Lihatlah contoh perang saudara dan pertikaian karena perbedaan pandangan telah banyak meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi perdamaian dan kerukunan yang dapat memberikan sebuah keinginan dan kesejahteraan bersama. Mari di momen perayaan Imlek ini, sebagai jemaat Tuhan, kita mau terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus untuk suka mengalah demi kebaikan bersama. Bila masih ada pertikaian dan perselisihan yang terus berkepanjangan di dalam hidup kita terhadap orang lain, bahkan terhadap saudara-saudara kita, sudahilah semuanya itu dengan saling menerima dan memaafkan. Ingat bahwa semua kita seharusnya menjadi saudara dalam Tuhan. Mengalah itu indah. Mari kita mempraktekannya. Selamat merayakan tahun baru Imlek di tahun 2022. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di sepanjang hari ke depan. Amin.